Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini kami bisa merasakan udara segar. Tuhan, hari ini sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami bisa menerima setiap pembelajaran dengan penuh sukacita dan dengan penuh pemahaman. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen, pembelajaran keempat, Rabu 2 Agustus 2020. Kita masuk ke dalam bab Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Anak-anak bisa membaca materi ini di Alkitab di Mazmur 107 ayat 29 dan Markus 3 ayat 35 sampai 42. Kehadiran Tuhan melalui berbagai bencana. Yang pertama, kalian bisa melihat gambar orang yang menyelamatkan nenek-nenek dalam bencana banjir. Yang kedua, bencana puting beliung. Yang ketiga, bencana tsunami. Yang keempat, bencana meletusnya Gunung Merapi. Dan yang terakhir adalah tanah longsor. Itu adalah contoh kehadiran Tuhan melalui berbagai bencana. Jika hal itu terjadi, maka mereka bisa 1. Kehilangan rumah, 2. Kehilangan harta benda, 3. Kehilangan nyawa. Kewajiban kita terhadap yang tertimpa bencana adalah peduli terhadap sesama. Sebagai manusia, kita harus mempunyai rasa bersimpati yang artinya menyatakan perasaan kasih, dan juga rasa empati yang artinya ikut merasakan dan memberi pertolongan. Kita bisa memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana berupa materi, tenaga, dan doa. Materi dapat berwujud antara lain uang, pakaian, makanan, obat-obatan, alat-alat tulis, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan bantuan tenaga berupa membantu bersih-bersih, membantu beres-beres dan sebagainya. Bantuan yang berupa doa bertujuan supaya Tuhan memberi mereka kesehatan, kecukupan, penghiburan, dan ketabahan dalam menerima musibah tersebut. Ada gejala yang tidak menimbulkan bencana, yaitu angin sepoi-sepoi dan gerimis. Nah, supaya anak-anak lebih paham mengenai materi bukti kehadiran Tuhan melalui gejala alam, anak-anak bisa menyaksikan video berikut ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, setelah menyaksikan video tersebut, anak mengerjakan LKS yang menurut PAK halaman 31 sampai 33 dikerjakan langsung di LKS. Nah, demikian anak-anak pembelajaran dari hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.